Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Lalu kita melanjutkannya dengan zikir dan doa, dan sekarang kita melanjutkannya lagi dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya pagi ini untuk melanjutkan kajian kita kitab Taysirul Khalaq. Pada pertemuan yang terakhir, kita kemarin sudah menyelesaikan bab tentang ghibah, ya, tentang bahasa Jawanya ngerasani, ya, atau ngerumpi, ya, atau apa lagi? Kerasani sudah. Ya, yakni menceritakan keburukan orang lain, ya, sehingga orang lain itu pasti tidak suka dengan apa yang kita bicarakan. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan dengan membicarakan bab baru, yaitu an-namimah. Ya, an-namimah ini sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan adu domba, ya, mengadu domba. Namun sebelum kita bahas, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita bacakan, ya. An-namimah. Bab yang berbicara mengenai adu domba, ya. Iya naqlu aqwalin nasi. Yang dimaksud dengan namimah itu adalah memindahkan, ya, aqwalin nasi, ya, perkataan orang lain. Memindahkan itu ya maksudnya ya
menceritakan ya. Jadi perkataan orang lain lalu kemudian dinukil. Dinukil itu dipindahkan kepada orang lain. Ya. Ya. Apa yang dipindahkan aqwalin nasi, ya, perkataannya. Jadi pembicaraan orang disampaikan, ya, diceritakan kepada orang lain, au a'malihim, atau yang dipindahkan, yang diceritakan itu adalah perbuatannya, au ahwalihim, atau keadaannya. Jadi menceritakan perkataan orang lain, ya, perbuatannya atau sekedar keadaannya, ya. Ilal ghairi, kepada orang yang lainnya lagi, ya. Dengan catatan ini yang terpenting, ya, ala wajhil fasadi, ala wajhil ifsadi, ya, dengan tujuan merusak, ya. Jadi ada catatannya dengan tujuan merusak. Nah ini apa namanya, pengertian dari namimah itu atau adu domba itu. Jadi ya ada unsur ghibahnya ini ya, karena menceritakan keadaan orang lain, ya. Tapi tidak aja sekedar menceritakan, ya. Tujuannya itu agar supaya ada kerusakan di situ, ya. Ya, rusak apa namanya, orang yang diceritakan, ya, dan kemudian bisa juga rusak hubungan orang yang diceritakan itu dengan orang yang diceritai, ya. Jadi tolong ini, orang yang diceritakan dengan orang yang diceritai, ya. Ini yang disebut dengan adu domba. Orang itu kan sok-sok tuh ya, menceritakan omongan orang lain, ya. Kalau tidak omongannya ya perbuatannya, ya. Kalau tidak perbuatannya ya keadaannya, ya, kepada orang yang lain dengan maksud jahat tadi itu, agar supaya rusak, ya, rusak bisa pada kerusakan orang yang diceritakan, ya, tapi juga bisa rusak hubungan antara kedua orang yang menjadi objek cerita tadi itu, baik yang diceritakan maupun yang diceritai menjadi rusak, ya. Ya, saya tuh kemarin mendengar dalam suatu pembicaraan si Anu itu ngomong begini. Ya. Atau si Anu itu melakukan begini. Atau keadaan si Anu itu begini kepada orang lain, ya, dengan tujuan agar supaya rusak tadi itu, ya. Nah yang diceritakan karena itu agar supaya rusak, ya mesti hal yang jelek-jelek biasanya, ya. Nah terjadilah kemudian lalu yang diceritai ya pasti kalau kemudian langsung percaya, ya panas mesti kan, ya, wong diberi info tentang hal yang ya tentu saja wong niat yang rusak ya pasti tidak baik, ya. Wah itu kemudian ya lalu bisa rusak betul itu, ya, dengan adu domba itu, ya. Nah berarti kalau menceritakan itu
yang diceritakan hal yang baik-baik, ya, atau kabar keadaan juga kabar yang baik-baik, ya, tidak ada niat merusak, ya tidak termasuk namimah. Nah, kita kan sering toh ya menceritakan si Anu tuh ngomong begini atau si Anu melakukan ini, si Anu keadaannya begini, tapi hal yang baik, ya, yang diceritakan tuh baik-baik, hanya sekedar mengkabarkan, menceritakan, ya, ya tidak termasuk namimah. Jadi namimah itu tujuannya itu memang tadi mengadu domba itu kan ya supaya katakanlah orang yang semula tidak ada apa-apa tapi lalu kemudian diadu, ya seperti adu domba itu kan domba yang janjane tidak punya masalah apa-apa sengaja diadu ditarungke itu ya. Kita kan sok-sok itu ya melihat orang itu mengadu domba itu ya domba orang disalah apa-apa kok diadu dan ya delalai ya dombanya ya gelem kok delalai ya. Kadang-kadang ya tarung beneran dan dan ya dulu kalau di desa sok lihat itu ya bagaimana yang namanya kambing itu beradu itu ya dengan kepalanya itu ya, wah. Akhirnya ya benjut dua-duanya itu kan, benjut dua-duanya. Ya. Nah itu seringkali disulut oleh pembicaraan orang lain tadi yang mengadu domba tadi itu, yang memindah perkataan, perbuatan atau keadaan orang lain yang tentu saja tidak bagus-bagus itu untuk maksud merusak tadi itu. Ya. Nah ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah SWT, bagian berikutnya ini kemudian dilanjutkan dengan apa itu yang mendorong sehingga orang itu lalu melakukan adu domba. Wal ba'ithu 'alaiha, dan yang mendorong seseorang untuk berlaku namimah tadi itu, ya, atau melakukan adu domba tadi itu, imma iradatus su'i bil mangquli anhu, ya, ya, bisa jadi adalah karena maksud buruk dengan orang yang dipindahkan darinya, ya, dipindahkan informasi darinya, ya maksudnya ini ya orang yang diceritakan, ya. Jadi yang namanya adu domba ini kan ada tiga pihak, ya. Ya, pihak yang menceritakan itu yang mengadu domba, ya, pihak yang diceritakan dan pihak yang diceritai, ya. Yang diceritakan itu yang tadi dipindah informasinya kepada orang yang diceritai tadi itu, ya. Nah ini bermaksud buruk, ya, bermaksud buruk, ya. Orang yang atau bahasa kita itu ya mungkin bahasanya itu melaporkan, ya bisa juga ya melaporkan hal-hal buruk, ya, kepada kalau laporan konteksnya atasan, ya bisa jadi itu ya jadi orang yang pada level yang sama kemudian tidak suka dengan temannya melaporkan, menceritakan hal yang buruk kepada atasan, ya, bisa, ya, ya. Lalu kemudian pendorong yang lain adalah au izharul hubbi lil manquli ilaih, ya, atau menampakkan kecintaan kepada orang yang informasi itu dipindahkan kepadanya. Maksudnya orang yang diceritai tadi itu. Jadi kan ada itu orang itu yang dalam rangka menampakkan cintanya kepada orang lain,
ya, atau bisa jadi dalam rangka untuk supaya dicintai oleh orang lain itu, ya tadi itu melakukan adu domba tadi itu, memberikan informasi-informasi ya, atau cerita kepada orang yang tadi itu dicintai tadi itu, ya supaya mendapat informasi yang sekali lagi tujuannya merusak, ya, tujuannya merusak. Dan orang itu kan biasanya ya lalu kemudian ketika mendapatkan informasi tentang hal yang buruk-buruk tentang dirinya dari orang lain, itu kan mesti tersinggung, mesti biasanya ya ada perasaan nggak suka ya, dan mungkin bisa jadi marah ya, dan lalu bisa jadi memang kalau orangnya itu orang yang mudah terprovokasi ya, tanpa kemudian menyelidiki tentang kebenaran mengenai apa yang diceritakan tadi itu bisa langsung terprovokasi ya, dan kemudian lalu bisa jadi memang lalu kemudian sampai kemudian menyampaikan, wah terima kasih ya, aku mbok habari, mbok ceritani tentang itu ya, wah kurang ajar anak itu berarti ya, bisa gitu itu ya, jadi ya kurang ajarnya kepada yang menceritakan, yang diceritakan ya, yang tadi pernah mengata-ngatai hal yang tidak baik kepada yang kemudian diceritai tadi itu. Ya, jadi kadang-kadang dorongannya itu dorongan tadi di satu sisi agar yang diceritakan itu mendapatkan keburukan, ya, tapi lalu kemudian kepada yang cerita itu biasanya dengan tadi upaya menampakkan kecintaannya kepada orang yang diceritai tadi itu. Ya. Awit tafrihu fil hadis. Ya. Nah ini saya ada dua kitab Taysirul Khalaq ini yang sama tapi kemudian teksnya beda ya. Yang satu awit tafriju, yang satu awit tafrihu fil hadis. Dan ini memang seringkali kita jumpai di dalam teks-teks bahasa Arab itu ya, yang kadang-kadang bisa bermakna kurang lebih sama tapi kadang-kadang berbeda ya. Nah, dalam konteks ini nampaknya saya cenderung untuk menggunakan yang bilha ya, awit tafrihu fil hadis ya. Ya, yang maksudnya adalah untuk tafrih itu bilha itu membuat senang ya, di dalam pembicaraan. Ya. Kita itu kan kadang-kadang kalau dalam pembicaraan, kalau sudah ngalor ngidul gitu pembicaraannya, itu kan kadang-kadang juga tanpa kontrol ya. Kadang-kadang kemudian lalu dalam pembicaraan itu agar supaya pembicaraan itu gayeng, pembicaraan itu lalu menyenangkan, ya, lalu berkembang, ya, guyon ngakak-ngakak, ya, itu kadang-kadang secara tidak langsung itu juga menceritakan tadi itu orang lain, ya, baik itu perkataannya, perbuatannya atau keadaannya yang tadi dengan maksud yang tidak baik tadi itu, ya, bisa jadi seperti itu, ya. Nah lalu yang berikutnya adalah awil khawbu fil fudul, ya, yakni menyelami ya hal-hal yang tidak penting. Ya lagi-lagi ini kan seringkali dalam pembicaraan itu kalau kemudian tidak kontrol ya, itu seringkali ya tadi itu ya tujuannya untuk senang-senang ya, menyenangkan pihak lain ya, lalu kemudian juga
sampai pada level membicarakan hal-hal yang tidak penting gitu. Nah sementara kita tahu ya, jadi perbuatan yang sia-sia ya yang tidak ada gunanya ya, maupun tadi yang tidak penting-penting itu tidak baik ya, meskipun toh tidak ada unsur dosa sekalipun, apalagi kalau itu merupakan fitnah ya. Wah itu jelas dosanya ya. Nah itu beberapa hal yang sekali lagi menyebabkan atau mendorong seseorang memiliki sikap lalu kemudian suka mengadu domba itu. Nah lalu berikutnya pengarang kitab ini menyebutkan hal-hal yang bisa menahan seseorang dari berbuat adu domba. Walladzi yakufful insana 'anin namimah, dan hal-hal yang bisa menahan manusia dari namimah, dari mengadu domba, ilmu adalah pengetahuannya, bi annaha tad'u ila taqatu'i ya, bahwa sesungguhnya yang namanya namimah itu akan mendorong ya, atau mengajak kepada terputusnya hubungan ya, persaudaraan, hubungan pertemanan, hubungan perkawanan ya. Jadi tadi kan sudah kita sampaikan ya, yang namanya namimah itu tujuannya buruk, menceritakan perkataan, perbuatan atau keadaan dengan maksud merusak ya. Nah ujung-ujung dari namimah itu memang ya tadi itu sampai pada terputusnya persaudaraan, karena orang yang kemudian diceritai dengan cerita-cerita dari orang tertentu tadi itu ya, itu pasti kemudian tadi tidak suka, marah, dan kemudian ujung-ujungnya membenci dan kemudian bisa putus itu pertemanannya itu ya, putus persaudaraannya itu. Nah kalau kita mengerti bahaya namimah itu seperti itu ya insya Allah kita itu akan menjaga jangan sampai kita melakukan namimah. Sebab Masya Allah orang yang menyebabkan putusnya persaudaraan ya, menyebabkan putusnya silaturahim, menyebabkan putusnya pertemanan itu kan berdosa itu ya. Wong kita sendiri memutus silaturahim aja tidak boleh kok. Memutus pertemanan tidak boleh, apalagi ini membuat orang lain terputus persaudaraannya ya. Lalu berikutnya wa iqadu naril adawah. Nah, kalau hanya sekedar terputus saja itu masih lumayan ya. Nah, kalau terputus itu tidak hanya terputus itu berhenti berhubungan, berhenti bersaudara, berhenti berteman, itu terputus. Tapi ini bisa juga iqadu naril adawah. Maksudnya apa? Yaitu menyalakan api permusuhan ya. Jadi yang namanya namimah itu ya, di samping tadi itu kemudian persaudaraan putus ya, akibat yang lebih parah lagi itu kemudian lalu sampai bisa menimbulkan permusuhan di antara orang satu dengan orang yang lain akibat namimah tadi itu. Nah kalau kita menyadari betapa bahayanya namimah seperti itu ya, insya Allah itu akan menyebabkan kita itu tidak melakukan apa yang disebut dengan namimah itu. Nah yang berikutnya adalah wastihqaqul iqabi ya, dengan melakukan namimah itu berarti kita berdosa
dan dengan berdosa itu maka kita kemudian ya berhak untuk mendapatkan azab, ya, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini beberapa akibat beberapa hal ya yang maksud saya yang bisa menahan kita ya untuk tidak melakukan namimah tadi itu. Ya. Wah, nampaknya waktunya sudah cukup siang ya. Jadi kita akhiri sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.